Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sosok Sue Ying terdistorsi saat dia meninggalkan Mirage untuk memasuki dunia nyata. Segera, kabut hijau abu-abu bergegas kembali ke arahnya sementara dia bergegas untuk memenuhi itu. Kabut itu, dalam beberapa saat, benar-benar menyelimuti Sue Ying dan membentuk lapisan baju hijau abu-abu tebal. Itu melindungi setiap bagian tubuhnya, termasuk matanya yang berubah warna menjadi hijau. Pelindung hijau lapis baja itu terkenal karena kemampuan defensifnya. Seperti kabut, ia bisa berkumpul dan berubah menjadi lapisan baju besi untuk melindungi target. Kemampuan ini juga merupakan alasan mengapa Kepala Istana Chen menyerahkannya kepada Sue Ying. Hu gelombang. Pedang Dewa Penyihir mengejar Sue Ying kembali ke dunia nyata, jarak di antara mereka dengan cepat semakin pendek. Saat pedang semakin dekat, kekuatan ikatan penekan menjadi lebih kuat, dan Sue Ying merasa semakin sulit untuk ditanggung. Iblis emas, blokir. Sue Ying memerintahkan sebelum mendistorsi dan melarikan diri ke Mirage sekali lagi. Iya nih. Pria emas itu gagah berani melampaui kata-kata karena langsung menuju saber Dewa Penyihir secepat kilat. Peng! Dalam satu pertukaran, pria emas itu telah dipukul di dadanya dan dikirim terbang mundur. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, sementara kemampuan ofensif pria emas itu akan menempatkannya di 3 besar peringkat demigod. Tetua Aolan menggunakan pedang Dewa Penyihir yang menakutkan, yang memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan yang sebanding dengan dewa sejati. Di atas semua itu, Tetua Aolan bahkan menggunakan gulungan berharga untuk menanamkan kekuatan tambahan ke dalam pedang dan semakin meningkatkan kekuatannya. Baik di dunia nyata maupun di Mirage. Ruang itu sendiri sudah dipadatkan. Kekuatan yang tak terlihat bahkan bisa secara langsung membelenggu targetnya. Lelaki emas telah kalah dalam satu bentrokan. Kamu prajurit dewa, berhenti mencampuri urusan aku. Dengan tawa jahat, Ratu Laba-Laba melepaskan untaian jaring yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya gila untuk membelenggu gerakan pria emas yang sebelumnya diluncurkan terbang mundur. Banyak helai jaring mulai mengikatnya, akhirnya mengubahnya menjadi kepompong putih. Di dalam, pria emas itu berjuang dan meraung, tetapi untuk saat ini, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Di Mirage, Sue Ying terbang dengan kecepatan tinggi, mencoba yang terbaik untuk membeli lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengkhawatirkan lelaki emas itu untuk saat ini, karena bagaimanapun juga, tidak ada bentuk kehidupan selain dirinya yang benar-benar bisa bertarung di dalam Mirage. Bahkan, kecuali dia membawa mereka ke dalam dirinya sendiri, mereka bahkan tidak bisa memasukinya. Dengan demikian, pria emas tidak akan bisa bertarung dengan sendirinya di dalam Mirage dan, paling banyak, akan berguna sebagai perisai. Bahkan pelindung hijau lapis baja hanya bisa berubah menjadi baju besi di sekitar tubuh Sue Ying sehingga dia bisa mengikutinya ke Mirage. Hahaha, Dongbo Sue Ying, berhentilah berjuang. Tawa Tetua Aolan bergema di dalam ruang terisolasi seluas 100 km. Jarak antara pedang Sorcerer God dan Sue Ying menjadi semakin dekat. Dalam sekejap mata, itu sudah 100 meter darinya. Lagi pula, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan terbang Sue Ying. Mengubah. Sosok Sue Ying berubah ilusi. Sua. Wan Sue Ying tiba-tiba terbagi menjadi 10 sosok berbeda. Mereka semua mengenakan baju besi abu-abu hijau dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Menarik. Sebenarnya ada aura lain yang lebih lemah. Tetua Aolan meminjam kekuatan pedang untuk merasakan Mirage. Dengan itu, dia bisa merasakan aura selain Sue Ying asli, meskipun lebih lemah. Pada akhirnya, ilusi-ilusi ini benar-benar tidak dapat mengacaukan pedang Dewa Penyihir. Setelah memegang True Meaning of Mirage, dia bisa menyembunyikan tubuhnya di dalam Mirage dan membunuh musuh-musuhnya tanpa tubuh aslinya bahkan harus bertindak. Sebagai gantinya, dia bisa menggunakan Mirage Avatar untuk membunuh. Dan di antara ilusi itu, satu adalah Mirage Avatar. 10 Sue Ying semuanya melarikan diri, namun Dewa Penyihir bahkan tidak ragu saat mengejar tubuh aslinya. Aku sebenarnya tidak bisa menipu pedang itu. Ekspresi Sue Ying sedikit bergeser ketika Mirage Avatar mengambil inisiatif untuk berbentrokan melawan pedang. Membunuh.
The Mirage Avatar menggunakan Stellar Fire Cloud Spear dalam upaya untuk bertahan melawan pedang Dewa Penyihir. Sila. Ketika pedang Sorcerer God melewatinya, Mirage Avatar yang sebelumnya dibentuk, serta Stellar Fire Cloud Spear, keduanya benar-benar hancur, bahkan tidak dapat mempengaruhi kecepatannya. Meskipun aku mungkin hanya berada pada tahap pertama dari True Meaning of Mirage dengan kekuatan tempur Avatar Mirage pada akhirnya setara dengan titik masuk Demigod, itu sebenarnya tidak bisa bahkan mempengaruhi kecepatan pedang. Sui Ying tidak punya lagi cara untuk melarikan diri dan memutuskan untuk menyingkirkan ilusi. Memegang Stellar Fire Cloud Spear, dia berbalik untuk mempertahankan diri melawan pedang. Istirahat. Tombak berbalik. Honglong gelombang seperti belokan bintang-bintang dan bumi, tombak Sui Ying berputar saat menggunakan hukum mistis dalam upaya untuk mempertahankan diri melawan pedang Dewa Penyihir. Tidak berani untuk secara langsung berbenturan dengan itu, Sui Ying mencoba yang terbaik untuk memimpin pedang pergi. Peng! Pedang itu berbenturan dengan tombak. Pria emas dengan kekuatan ofensifnya di 3 besar peringkat demigod telah diluncurkan mundur hanya dengan 1 langkah, apalagi untuk mengatakan Stellar Fire Cloud Spear bahkan dengan itu mengandung True Meaning of Star. Dia tidak secara langsung berbenturan dengan itu, tetapi seperti kelinci kecil tidak bisa menahan diri melawan angin kencang yang merobek-robek dari pergerakan Nagaik Dragon, Sui Ying, yang mungkin menggunakan teknik tombaknya bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Peringkat demigod, bahkan tidak bisa sedikit memengaruhi pedang Sorcerer God saat terus terbang ke arahnya. Stellar Fire Cloud Spear segera didorong ke samping. Pedang menusuk ke dada Sui Ying. Permukaan baju besi hijau itu benar-benar kokoh, tetapi pedang terus menembusnya secara paksa meskipun kekuatannya telah terpotong menjadi 2. Bahkan seorang ahli demigod tahap puncak bisa melupakan menusuk armor hijau abu-abu, namun pedang Sorcerer God begitu kuat sehingga bahkan setelah menusuknya dan mungkin memotong setengah dalam proses, masih terus menusuk ke lapisan perlindungan berikutnya. Dan itu adalah lapisan ketangguhan dan energi kehidupan. Perlindungan guntur ungu, Sui Ying menjadi gugup setelah menerima dampaknya. Dipaksa ke dalam situasi yang begitu menyedihkan, dia sudah lama mengaktifkan cincin perlindungan, salah satu dari 2 harta yang menyelamatkan jiwa yang diterima dari kepala Istana Chen. Cincin ini disempurnakan oleh Purple Thunder Emperor setelah dia menjadi dewa, dan begitu diaktifkan, segera berubah menjadi Purple Thunder Protection Wall. Itu bisa menyamai kekuatan serangan kekuatan penuh dari Purple Thunder Emperor. Langkah kekuatan penuh dari dewa biasanya akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Purple Thunder Emperor telah menjadi dewa dengan dewa-dewa peringkat ketiga. Dia benar-benar tangguh. Seorang demigod akan membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh untuk mengonsumsi seluruh energi dinding pelindung guntur ungu ini. Tapi saat ini, itu berada di bawah serangan pedang Dewa Sorcerer. Bahkan dengan baju besi hijau memangkas setengah energinya, itu masih bisa mencapai kekuatan dewa tahap awal. Gelombang ketika pedang diarahkan ke Purple Thunder Protection Wall, ekspresi Sui Ying segera berubah. Dalam beberapa saat, sejumlah besar energi telah dikonsumsi saat Purple Thunder melonjak untuk memenuhi itu. Kurang dari 10% energinya dikonsumsi. Dengan kekuatan ini, hanya dibutuhkan 10 serangan saber ini untuk menghabiskan energi dinding pelindung guntur ungu. Dia benar-benar bisa membela diri dari serangan itu. Melalui kontrolnya terhadap pedang, Tetua Aolan jelas bisa merasakan kekuatan yang menghalangi pedang. Dia mengungkapkan seringai dingin. Pedang Sorcerer God akan digunakan dalam rencana awal. Sekarang, dengan kekuatan tambahan dari gulungan yang berharga, itu telah menjadi lebih tirani. Aku tidak percaya bahwa harta karun perlindungannya dapat menahan lebih dari beberapa serangannya. Membunuh. Hong. Di dalam Mirage, kekuatan pedang terus-menerus melonjak, memancarkan kekuatan yang menindas yang menekan kecepatan Sui Ying ke minimum. Dia tidak memiliki cara untuk membela diri dari pedang Dewa Sorcerer dan hanya bisa bergantung pada pelindung lapis baja hijau dan dinding perlindungan guntur ungu untuk secara langsung menghadapi serangannya. Setiap serangan menembus baja hijau dan menabrak dinding guntur ungu, terus-menerus menghabiskan energi yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur Ungu. Aku sebenarnya tidak bisa menahan saber Dewa Penyihir ini dikendalikan oleh Tetua Aolan sama sekali.
Sue Ying melihat keluar Mirage. Pria emas yang sebelumnya berubah menjadi kepompong saat ini sedang berjuang. Tetapi apakah dia tidak dalam situasi yang sama? Tidak peduli apa yang dia coba, dia tetap saja ditusuk oleh pedang Dewa Penyihir, berkali-kali. Tubuh lelaki emas itu tidak bisa dihancurkan, tetapi untuk berapa lama dia bisa bertahan? Sangat. Dia tidak punya solusi. Kekuatan tempur langsungnya saat ini bahkan tidak masuk dalam 10 besar peringkat demigod. Dan hari ini, bahkan metodenya untuk melarikan diri ke Mirage telah tertahan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Di luar Razor Wind City, Battleship D9 yang menjulang melayang di udara ketika kelompok Xia Clan Demigods melakukan yang terbaik untuk memecah Arai. Hong lama sekali gelombang. Jing Qiyu, Puyang Bo, Yu Feng dan Yuan King sedang menonton dari jauh dan hanya bisa berharap yang terbaik karena mereka, dipenuhi dengan kecemasan, menyaksikan tanpa daya. Cepat, Kepala Istana Chen meraung. Kepala Istana Chen. Tiba-tiba, Kepala Istana Chen menerima transmisi melalui gelang komunikasinya. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku khawatir aku mungkin tidak dapat melarikan diri dari keadaan sulit kali ini. Aku telah meninggalkan rekaman di gelang komunikasi Ki Avatar aku. Jika aku benar-benar mati, aku harap kamu bisa meneruskannya kepada keluarga aku dan Jing Qiyu. Itu hanya beberapa kata, namun mereka dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dongbo Sue Ying, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pasti. Kepala Istana Chen tampaknya menjadi gila. Pada Battleship D9, Place Head Chen melirik Mountain Lord He. Saat ini, Dewa Gunung He melakukan yang terbaik untuk mengendalikan seluruh kapal. Gunung Lord He. Kepala Istana Chen berbalik ke arahnya. Sue Ying mencapai batasnya. Ekspresi Mountain Lord He berubah drastis. Itu terlalu cepat, begitu cepat, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetua Aolen baru saja mulai menggunakan pedang Dewa Penyihir, namun Sue Ying sudah tidak dapat bertahan. Arai ini sangat sulit untuk dipecahkan. Demigod klan Xiaku sudah melakukan yang terbaik. Tuan Gunung dia gelisah. Tapi Sue Ying, kita tidak bisa menyaksikan Sue Ying mati. Memang, kita tidak bisa. Kami tidak bisa menahan diri, kita harus menyelamatkannya berapapun biayanya. Kepala Istana Chen mengangguk. Aku sudah membawa beberapa Treasures Protection Clan dari Istana Infernal, dan aku juga sudah menghubungi orang luar itu. Orang luar? Dewa Gunung dia tertegun. Dia. Kami akan menerima kondisinya. Lagi pula, pemahamannya tentang alam lebih tinggi dari kita, dan cakrawala-cakrawalanya lebih luas. Mudah-mudahan, dia akan dapat membantu kita memecahkan Arai secepat mungkin. Dewa Gunung dia mengangguk. Kepala Istana Chen dan Tuan Gunung. Dia merasakan emosi yang rumit terkait transenden muda ini, Sue Ying. Dia bangkit dengan rahmat yang begitu menakutkan dan mempesona, dan bakat bawaannya tidak diragukan lagi peringkat 1 dalam seluruh sejarah klan Xia. Tidak hanya bakat bawaannya yang menakutkan mencapai tahap yang dilebih-lebihkan, dia juga telah mengerahkan semua upayanya untuk membantu klan Xia dan membawa kontribusi tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan hanya penghancuran markas besar iblis-iblis dan tubuh berdaging dewa iblis besar. Sudah cukup untuk menaungi semua dewa dalam sejarah klan Xia. Dia telah berusaha begitu banyak demi klannya, namun klan itu bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membayarnya. Entah karena bakat bawaannya yang sangat besar atau demi hutang mereka berhutang padanya. Mereka akan menyelamatkannya dari kesulitan ini. Di sebuah pulau yang terletak di samudera, ada sebuah kota besar yang mewah. Banyak manusia fana yang menghabiskan hidup mereka di kota ini mabuk atau sibuk bekerja untuk keluarga mereka. Tak satu pun dari mereka yang menyadari pertempuran ini yang transendens klan Xia saat ini masuk. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di dekat toko pinggir jalan, makan roti tawar yang baru dipanggang, masih panas, dan memperhatikan orang-orang berjalan di jalan yang makmur ini. Di sebelahnya ada seorang remaja yang mengirimkan tatapan aneh ke arah tuan klannya. Apakah roti biasa ini begitu mewah? Apakah tuannya, dengan kekuatan tempurnya yang mengejutkan dunia, benar-benar menikmati makan sebanyak ini? Pria tua berambut putih itu memiliki pandangan yang tenang, meskipun dengan sedikit kesunyian di dalam. Tiba-tiba, dia menerima transmisi, Meisan Clan Master. Aku adalah kepala istana klan Xia Clan. Petik 2.
Kepala Istana Chen, pria tua yang kesepian terkejut. Transenden dari klan Xia aku, Sue Ying, saat ini dikelilingi oleh klan Bes dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ada banyak arai diatur di sekitar posisinya yang akan mengambil Xia Clan terlalu banyak waktu untuk istirahat. Karena itu, kami meminta bantuan kamu. Seperti diskusi kami sebelumnya, jika kamu bersedia untuk bertindak, Xia Clan aku akan memberi kamu semua informasi yang kami miliki tentang Gunung Batu Crimson, Kepala Istana Chen mentransmisikan. Orang tua ini adalah orang luar yang, begitu dia tiba di dunia fana, menghubungi klan Xia dan bertemu dengan Kepala Istana Chen, semua demi memperoleh yang relevan di Gunung Batu Crimson. Harus diketahui bahwa generasi demi generasi, para demigods dari klan Xia yang kekuatan tempurnya cukup besar dan telah mencapai batas rentang hidup mereka akan menerima informasi mengenai keberadaan Gunung Batu Crimson. Meninggalkan avatar Ki mereka di dunia luar, tubuh sejati mereka akan memasuki Gunung Batu Crimson dan mempertaruhkan hidup mereka di dalam. Gunung Crimson Rock dipenuhi dengan begitu banyak bahaya sehingga sebagian besar ahli yang lebih lemah akan berakhir sekarat begitu mereka memasukinya. Selalu ada sekitar 2 atau 3 ahli yang memasukinya setiap generasi, dan mereka biasanya berada pada level Lord Mountain He, Sikong Yang atau Chowking. Setelah memadatkan hati dewa sejatinya, Chowking baru saja mencapai batas persetujuan yang dibutuhkan oleh klan Xia. Selama sejuta tahun terakhir, sejumlah orang telah mencoba peruntungan selama setiap generasi sekitar 3000 tahun. Selama waktu itu, avatar Ki yang mereka tinggalkan di dunia luar mencatat banyak informasi. Dengan demikian Xia Clan telah menyimpan sejumlah besar informasi yang relevan di Gunung Batu Crimson, dan itulah yang diinginkan lelaki tua yang kesepian ini, Mei San Clan Master, sangat inginkan. Informasi itu, bagaimanapun, dianggap sebagai harta berharga oleh klan Xia. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menyerahkannya kepada orang luar? Master klan Mei San memang kuat, tetapi jika Xia Clan terprovokasi terlalu banyak dan akhirnya menggunakan semua kekuatan mereka dan treasures perlindungan klan, bahkan ia akan berakhir dengan sakit kepala. Itu mengarah pada situasi saat ini di mana masing-masing pihak tetap netral terhadap yang lain. Kamu akan memberiku informasi yang relevan tentang Gunung Crimson Rock? Roh-roh lelaki tua yang kesepian ini langsung terangkat. Di mana Dongbo Sueying ini? Ini adalah lokasinya. Kepala Istana Chen segera mengirimkan koordinat kepadanya. Kamu harus cepat, Dongbo Sueying tidak bisa bertahan lebih lama. Tunggu aku di sini. Pria tua yang kesepian itu berdiri. Haha. Sosoknya terdistorsi, dan ketika ruang di depannya berubah seperti air, ia langsung menerobosnya dan menghilang. Beberapa detik kemudian, di luar Razor Wind City, Battleship D9 yang sangat besar mengambang di udara sementara demigods dari klan Xia melakukan yang terbaik untuk menyerang arai yang berat. Di bawah banyak susunan, avatar sihir tetua Aolan mencibir. Hu gelombang. Ruang mulai beriak seperti permukaan air sebelum pria tua yang kesepian itu muncul. Begitu cepat, duduk di kapal perang, Kepala Istana Chen dan Tuan Gunung dia terkejut. Mereka baru saja meminta bantuan orang luar ini, namun dia sebenarnya sudah tiba. Menurut pengetahuan mereka, orang luar ini biasanya menghabiskan waktunya di kota berukuran kabupaten di sebuah pulau di tengah lautan. Agar dia tiba di sini dari jarak yang begitu jauh, kecepatannya seharusnya bahkan lebih cepat daripada ketika menembus ruang setelah mencabik-cabiknya. Master Klan Mei San, Kepala Istana Chen segera meninggalkan kapal dan pergi ke sisi pria tua itu. Semua demigods lain juga sudah memperhatikan demigod asing ini, tetapi karena Kepala Istana Chen secara pribadi datang untuk menemuinya, mereka tidak lagi mempertanyakannya. Arai yang tangguh, pria tua yang kesepian itu menyelidiki set arai yang berat. Riak-riak di angkasa terbentuk di mana-mana pandangannya berubah saat dia menyelidiki setiap rangkaian arai. Guntur dan susunan api sangat luas dan kuat, sementara awan gelap yang melayang di langit terus mengumpulkan lebih banyak guntur. Bagaimana? Kepala Istana Chen cemas. Dunia yang terisolasi, pria tua yang kesepian itu memandang ke kejauhan sebelum melanjutkan transmisinya. Demi membunuh Dongbo Sueying, mereka bahkan rela menggunakan harta karun untuk mengisolasi dunia. Itu sudah menjadi metode yang digunakan untuk dewa. Dongbo Sueying dari Xia Clan kamu ini pasti mampu. Dari 4 di dalam, Tetua Aolan,
dan Raja King yang harus peringkat ketiga dan keempat pada peringkat demigod kamu, kan? Adapun yang lainnya, yang seharusnya menjadi Spider Queen dari catatan kamu, dan bahkan ada prajurit dewa. Begitu banyak ahli, harta dan susunan. Dan semuanya demi membunuh seorang transenden muda. Pada saat ini, dia bisa menebak bahwa Sue Ying ini kemungkinan besar adalah ahli yang dia lihat berjalan di dalam Mirage saat itu. Apakah kamu dapat memecahkan Arai? Kepala istana dengan cemas ditransmisikan. Aku berpikir, jangan terburu-buru. Pria tua yang kesepian itu merenungkan selama 10 detik penuh sebelum menjawab, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu kalian semua. Kemungkinan besar, dengan kehebatan Xia Clan kamu dan kekuatan aku, kami akan membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh? Ekspresi kepala istana Chen memucat. Memang, orang luar ini bisa membantu. Tapi waktu itu masih terlalu lama. Begitu tetua Aolan bertindak, Sue Ying sudah tidak bisa lagi bertahan. Dan sekarang mereka membutuhkan waktu untuk menyeduh secangkir teh? Apakah kamu ingin aku bertindak atau tidak? Tanya pria tua yang kesepian itu. Jika kamu ingin bantuanku, maka beri aku informasinya terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan mengambil cuti aku sekarang. Petik 2. Dia terlalu terbiasa menyaksikan hidup dan mati. Dia telah menyaksikan kematian orang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka adalah teman baik, dan bahkan cinta sejatinya, sehingga kehidupan atau kematian Sue Ying ini yang belum pernah dia temui sebelumnya tidak berarti apa-apa baginya. Tentu saja kami akan menerima. Kepala istana Chen mengertakkan giginya sebelum melanjutkan transmisinya, kamu harus melakukan yang terbaik. Xia Clan aku benar-benar tidak akan pernah membiarkan kamu pergi jika kamu tidak. Pria tua yang kesepian itu tersenyum sedikit. Setelah menerima informasi, aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak bisa dengan mudah menangani seluruh klan Xia, dia masih memiliki kepastian untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun demikian, ancaman kepala istana Chen ini sudah cukup baginya untuk merasakan betapa pentingnya Sue Ying bagi klan Xia. Di dunia terisolasi seluas 100 km, di dalam Mirage. Tidak peduli metode apa yang digunakan Sue Ying dalam mencoba melarikan diri, mereka semua sia-sia di bawah pengejaran pedang Dewa Penyihir. Dia hanya bisa secara pasif menahan serangannya dan melakukan yang terbaik untuk melawannya. Namun demikian, seperti serangga menyedihkan yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.